Aku dibentak dan dihina miskin oleh suami serta ibu mertua di malam pembalasanku. Tetapi mereka tak tahu, kehancuran hidup mereka sudah kuatur, dan puncaknya dimulai tepat 30 menit setelah mereka menendangku keluar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, hawa panas dari lahan sawit yang baru dipanen terasa berat. Bahkan di dalam villa megah ini. Aku, Aisyah, duduk tenang di kursi, menatap piring porselen mahal yang berisi hidangan steak mahal. Suasana di ruang makan terasa begitu palsu, diselimuti oleh aroma kekayaan yang baru sebentar mereka miliki dan kesombongan yang sudah mengakar lama. Aku tahu persis apa yang akan terjadi malam ini, karena aku adalah penulis naskahnya. Di hadapanku, Bima, suamiku, duduk tegak dengan kemeja sutra mencolok yang kancing atasnya sengaja terbuka, memamerkan kalung emas tebal dan jam tangan yang harganya bisa membeli satu desa. Di sampingnya, Nyonya Maya, ibu mertuaku, duduk seperti ratu dari dongeng murahan, bergelimang gelang emas yang berderet hingga siku. Mereka berdua memancarkan aura puas, licik, dan jijik saat menatap penampilanku. Kontras sekali dengan gaun sederhana dan jilbabku yang kalem. Aku sengaja memilih penampilan ini, karena kesederhanaan adalah pilihan, sementara bagi mereka, kemewahan adalah kebutuhan untuk menutupi kekosongan. Tawa Bima memecah keheningan yang dingin. Aisyah, kenapa kamu diam saja? Masakan ini tidak enak, ya? Aku mengangkat bahu sedikit, mengaduk-aduk sup yang bahkan belum kusentuh. Terlalu berminyak. Bima, sepertinya Koki lupa apa itu. Cukup. Nyonya Maya mendengus keras. Tentu saja dia tidak berselera. Makanan mewah seperti ini mungkin membuat perutnya mual. Dia lebih pantas makan nasi aking di kampungnya sana. Mereka berdua terkekeh, tawa yang terdengar sumbang dan penuh racun. Aku hanya menarik napas perlahan. Menelan hinaan ini sudah menjadi rutinitas 5 tahun terakhir. 5 tahun aku memainkan peran istri lugu, pendiam, dan, beruntung, dinikahi oleh Bima, pengusaha logistik yang sedang naik daun. Mereka tidak tahu, aku bukan bodoh. Aku hanya bersabar, menunggu waktu yang tepat. Ayahku, sebelum meninggal, selalu berpesan agar aku mencari cinta sejati, bukan cinta pada hartaku. Ujilah hati seorang pria dengan kesederhanaanmu. Nak, harta bisa memikat yang tamak, tapi hanya ketulusan yang bisa bertahan, ujarnya kala itu. Aku telah menguji Bima dengan seluruh kesederhanaan dan kasih sayang yang bisa kuberikan. Malam ini, aku akan mengumumkan hasil ujiannya. Bima gagal total. Bima meletakkan garpunya dengan suara denting keras. Wajahnya yang tebal kini mulai menunjukkan ketidaksabaran. Ia ingin aku merengek, memohon, atau setidaknya terlihat hancur. Ia ingin melihat kehancuranku sebelum ia menghancurkanku sepenuhnya. Baiklah, karena kamu tidak mengerti bahasa halus, kata Bima, suaranya pelan tapi mematikan. Kita bicara langsung ke intinya. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memberimu uang. Semua hartamu, semua aset bodohmu yang kamu banggakan itu, sudah kuambil alih. Nyonya Maya langsung menimpali dengan antusias. Matanya berbinar melihat kehancuranku yang ia impikan. Benar. Bima sudah memindahtangankan sertifikat kapal kecil itu tadi pagi. Kapal tua yang kamu banggakan itu sekarang atas nama Bima. Kamu miskin. Tak punya apa-apa lagi. Kapal kecil. Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kebodohan mereka. Kapal itu adalah umpan yang kuberikan 3 bulan lalu. Aset peninggalan ibuku yang sengaja kubiarkan terlihat sederhana di matanya. Mereka berpikir kapal itu adalah aset satu-satunya yang kumiliki. Mereka percaya, karena mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Wanita desa dengan satu aset kecil yang bisa mereka rampas. Bima menyandarkan tubuhnya, tersenyum lebar. Aku sudah muak dengan wajah polosmu. Aisyah, muak menjadi suami dari wanita yang tidak selevel denganku. Sekarang, kamu boleh menangis.
menangis sepuasnya, dan bersujud di kaki ibuku. Mungkin setelah itu, aku akan memberimu uang untuk ongkos pulang ke kampungmu. Nyonya Maya bertepuk tangan. Ide bagus, Bima. Cium kakiku dan minta maaf karena sudah menumpang hidup enak selama ini. Katakan bahwa kamu hanya sampah tak berguna. Aku hanya menatap lurus, melewati kepala Bima, kejam dinding antik yang tergantung di sana. Jarum panjangnya perlahan bergerak. Pukul 19.59. 1 menit lagi. Aku tidak menangis, tidak pula marah. Aku hanya merasa jijik pada diriku sendiri karena pernah mencintai pria serakah ini. Aku membiarkan keheningan itu menggantung lama, sengaja membiarkan mereka mabuk dalam arogansi mereka. Tiba-tiba, Bima kehilangan kendali. Kenapa kamu diam saja? Hah? Apa kamu tuli? Aku bilang sujud, teriaknya, memukul meja dengan kepalan tangan, membuat hidangan mewah di atasnya bergetar. Aku tidak melakukan apa-apa selain menanti. Tepat ketika jarum panjang menyentuh angka 12, arloji kecil di tanganku bergetar halus. Pukul 20. Bersamaan dengan itu, telepon genggam mahal Bima yang tergeletak di meja berdering nyaring. Bukan nada dering biasa. Itu nada dering khusus yang hanya ia gunakan untuk panggilan paling penting. Bima mengangkatnya dengan wajah angkuh, melirikku seolah berkata, "Lihat, aku pria penting." "Ya, halo, dengan Bima di sini," katanya, mencoba terdengar berwibawa, meski ada getaran aneh di suaranya. Peneleponnya adalah Direktur Utama Handalan Group, perusahaan raksasa yang menguasai ekspor minyak sawit di seluruh pulau. Sebuah nama yang seharusnya tidak pernah menghubungi Bima. Ekspresi angkuh di wajah Bima perlahan luntur. Senyumnya kaku. Matanya mulai menunjukkan kebingungan. "Maaf, apa maksud Anda?" Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara di seberang sana yang terdengar cepat dan penuh otoritas. "Dibatalkan? Konsesi lahan kami di Blok A, ditarik." Suaranya naik 1 oktav. Berubah dari nada berwibawa menjadi rintihan yang tidak percaya. Nyonya Maya terkesiap. "Konsesi? Ada apa, Nak?" Bima mendengarkan lagi, dan wajahnya berubah warna, dari angkuh menjadi putih pucat pasi. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. "Seluruh armada ditarik? Tidak mungkin." Ia mencengkeram tepi meja. "Bagaimana bisa? Jaminan utama dicabut." Aku menyaksikan kejatuhannya. Itu adalah pemandangan yang sungguh memuaskan. Telepon itu terlepas dari genggaman Bima, jatuh di atas taplak meja dengan bunyi gedebuk pelan. Di telinga Bima dan Nyonya Maya, bunyi itu pasti seperti ledakan bom yang baru saja menghancurkan seluruh hidup mereka. "Apa yang kamu lakukan?" desis Bima. Suaranya serak karena ketakutan yang murni. Matanya menatapku, bukan lagi tatapan penghinaan, melainkan tatapan teror. Pria angkuh itu kini hanya seonggok daging yang gemetar. Aku dengan tenang mengambil serbet di pangkuanku, melipatnya rapi, dan meletakkannya di samping piringku yang masih penuh. Aku akhirnya berbicara. Suaraku terdengar jelas dan mantap di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Aku tidak melakukan apa-apa. Bima, jangan bohong. Pembekuan aset, konsesi dicabut, panggilan itu. Ini pasti perbuatanmu, teriaknya. Wajahnya memerah. Nyonya Maya, yang mulai mengerti arah pembicaraan, berdiri dari kursinya dengan wajah histeris. "Perempuan sialan. Kamu pakai sihir, ya? Kamu guna-guna anakku." Aku tersenyum tipis. Bukan senyum sinis, tapi senyum lelah. "Tenang, Bu Maya. Tidak ada sihir di sini. Hanya ada kebenaran yang datang tepat waktu." Aku berdiri, posturku tegak, memancarkan aura kekuatan yang sebelumnya aku sembunyikan. Tiba-tiba, aku tidak lagi terlihat seperti istri yang teraniaya, melainkan seseorang yang memegang kendali penuh. "Kamu benar," kataku, menatap langsung ke mata Bima yang ketakutan. "Aku memang melakukan sesuatu. Aku hanya membuat satu panggilan telepon. Tepatnya 46 menit yang lalu. Panggilan ke pengacaraku." Bima dan Nyonya Maya tertawa sumbang,
Tawa yang terdengar histeris dan kosong. Pengacara? Pengacara gembel mana yang kamu mampu bayar? Cibir Nyonya Maya. Kamu bahkan tidak punya uang sepeser pun. Bukan pengacara biasa, Bima, jelasku. Ini pengacara utama dari firma hukum keluarga Malik. Dan panggilan itu adalah instruksi yang sangat sederhana, kata Sandi untuk fase akhir. Wajah Bima kembali pucat. Fase akhir apa? Fase akhir dari sandiwara ini, kataku. Panggilan itu mengaktifkan perintah untuk menarik kembali jaminan atas semua aset yang kamu miliki. Jaminan apa? Bima masih tidak mengerti. Otaknya terlalu lambat untuk memproses kekalahan yang begitu cepat. Kamu benar-benar percaya semua dongeng yang kamu ciptakan sendiri, ya? Tanyaku, memberinya tatapan penuh belas kasihan. Kamu tidak pernah repot mencari tahu siapa aku sebenarnya. Kamu hanya melihat seorang wanita desa bodoh yang bisa kamu injak-injak. Aku berjalan perlahan menuju jendela besar, memandangi hamparan kebun sawit yang terbentang luas, yang perawatannya dulu kubiayai. 5 tahun lalu, saat kita bertemu, kamu siapa, Bima? Aku berbalik. Suaraku meninggi. Kamu adalah manajer menengah yang baru dipecat karena hampir membuat perusahaan bangkrut. Utangmu menumpuk. Proposal bisnismu ditolak semua bank. Bima memejamkan mata, tidak ingin mengingat masa lalu kelamnya. Lalu, seperti keajaiban, lanjutku. Tiba-tiba ada investor misterius yang percaya padamu. Tiba-tiba bank menawarkan pinjaman tanpa batas. Kamu pikir itu keberuntungan? Itu hanya nama fiktif yang dibuat oleh tim pengacaraku. Perusahaan cangkang yang didirikan untuk satu tujuan, menciptakan Bima yang sukses. Aku berjalan mendekati Bima, yang kini terduduk lemas di kursinya. Investor misterius itu, Bima, adalah aku. Aku yang membiayai PT Cakra Rimba. Aku yang membeli armada alat berat itu. Aku yang membayar gajimu yang kamu gunakan untuk membeli jam tangan murahan itu dan semua perhiasan yang dipakai ibumu. Nyonya Maya ternganga. Tangannya gemetar memegangi gelang emas yang berderet di lengannya. Ya, Bu Maya, kataku, menatapnya. Perhiasan yang ibu pakai itu, yang selalu ibu pamerkan di arisan, dibeli dengan uangku. Dan jaminan utama yang baru saja dicabut itu. Itu bukan jaminan dari perusahaanmu. Perusahaanmu tidak punya apa-apa. Itu hanyalah cangkang kosong. Aku membungkuk sedikit, menatap mata Bima. Jaminan itu, Bima, adalah dana perwalian atas nama Aisyah Malik. Dana yang bernilai ratusan miliar. Dana yang kujaminkan agar kamu bisa bermain raja selama 5 tahun ini. Dan hari ini, aku memutuskan untuk mengambil kembali mainanku. Bima ambruk sepenuhnya ke lantai. Dia tidak lagi duduk di kursi, tetapi melorot, bernapas terengah-engah. Tiba-tiba, telepon Bima yang tergeletak menyala lagi. Bukan panggilan, melainkan rentetan notifikasi pesan berantai. Dengan tangan gemetar, Bima meraihnya. Bang A, kartu kredit Anda ditolak. Saldo tidak cukup. Ban B, penarikan dana ditolak. Rekening dibekukan. Ban C, pemberitahuan gagal bayar utang. Tindakan penyitaan akan dilakukan. Rekeningku, rekening pribadiku, kenapa? Bima menatapku dengan putus asa. Aku tersenyum sinis. Ah, soal itu. Tadi kamu bilang kamu membekukan semua rekeningku, kan? Maksudmu rekening nafkah yang kamu transfer setiap bulan itu. Kamu salah, Bima. Rekening utamaku ada di bank lain, di negara lain. Rekening yang kamu bekukan itu, sebenarnya adalah satu-satunya rekening atas namamu sendiri. Aku mendekatkan wajahku padanya. Rekening gaji yang aku berikan padamu sebagai direktur. Rekening yang sama, yang kamu gunakan untuk mentransfer uang ke wanita simpananmu, Citra, di apartemen itu. Bima membeku. Nyonya Maya terkesiap ngeri. Rekening itu sudah dibekukan, Bima, kataku dengan suara sedingin es. Bukan olehku, tapi karena datamu sudah ditandai merah oleh pihak bank. Kamu baru saja masuk daftar hitam perbankan. Kamu gagal bayar utang di mana-mana.
Kamu tidak hanya kehilangan perusahaan. Kamu tidak hanya kehilangan villa ini. Kamu, Bima, secara pribadi, sekarang bangkrut total. Selamat, kataku, mundur selangkah. Sekarang kamu benar-benar miskin. Persis seperti yang kamu katakan padaku 30 menit yang lalu. Bima hanya merintih. Suara pelan seperti binatang yang terluka. Nyonya Maya, setelah beberapa detik terdiam, bereaksi dengan amarah yang histeris. Penipu! Kamu iblis berhijab. Kamu menjebak anakku. Teriaknya, menerjang maju. Menipu? Ulangku. Suaraku tetap tenang. Siapa yang menipu siapa? Bu Maya? 5,5 tahun yang lalu, aku bertemu Bima saat aku sedang mengurus proyek amal yayasan keluargaku. Aku sengaja menyamar sebagai relawan biasa. Aku muak dengan pria yang mendekatiku hanya karena nama Malik di belakangku. Aku menatap Nyonya Maya. Saat Bima membawaku ke rumah kontrakan kecil ibu dulu, ibu memandangku dari atas ke bawah. Cuma begini, pakai jilbab kampung, yakin bisa mengimbangi Bima. Itu kata-kata ibu, Bu. Aku menelan hinaan itu. Aku bahkan menciptakan malaikat investor untuk menyelamatkan Bima dari kebangkrutan dan mencegahnya bunuh diri. Aku ingin memberinya harga diri. Aku membiarkannya terlihat seperti putra berbakti yang sukses. Dan ibu akan tertawa, lalu melirikku yang sedang menyajikan minuman, dan berkata, sayangnya dia menikah dengan perempuan tak berguna ini, cuma numpang hidup enak. Aku tertawa, tawa kering tanpa humor. Numpang hidup? Kalian berdua yang numpang hidup padaku, Bu Maya. Kebenaran itu menggantung di udara. Rumah yang kalian pijak, perhiasan yang kalian kenakan, semua berasal dari wanita yang kalian sebut sampah. Ting-tong. Bel pintu berbunyi. Tepat waktu. Pengacaraku datang. Nyonya Maya menjerit. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini rumah anakku. Coba periksa sertifikat rumah ini, Bu Maya. Kataku, bukan atas nama Bima. Atas namaku, Aisyah Malik. Pengacara masuk. Sesuai dokumen hukum, Nyonya dan Tuan Bima diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian. Ia melirik arloji platinumnya. Dimulai sekarang. Nyonya Maya menerjangku. Namun aku tidak gentar. Aku mengeluarkan ponselku. Bu Maya, apakah menghina saya, menyebut saya sampah di depan Bima sendiri, itu sebuah candaan. Aku memutar rekaman suara Nyonya Maya yang melengking. Biarkan saja sampah sepertinya memang pantas diperlakukan seperti itu. Seharusnya dari dulu kamu usir dia. Bima, dia hanya beban di keluarga kita. Memalukan. Lihat saja penampilannya. Seperti gembel berhijab. Rekaman itu berakhir. Nyonya Maya membeku. Sampah memang tidak pantas tinggal di rumah mewah. Kan, Bu? Kataku. Aku menatap petugas keamanan. Tolong pastikan, semua perhiasan yang ada di brankasnya, dan yang sedang dipakainya, ditinggal. Itu dibeli dari dana perusahaan yang digelapkan. Jangan ambil berlianku, jerit Nyonya Maya. Itu adalah pukulan yang lebih telak daripada kehilangan rumah. Perhiasan itu adalah hidupnya, status sosialnya. Petugas keamanan mendekat, mencengkeram lengan Nyonya Maya, dan mulai membuka paksa gelang-gelang emasnya. Nyonya Maya menjerit kesakitan. Lalu tubuhnya menjadi lemas. Dia jatuh pingsan di lantai marmer. Tepat di kakiku. Bima yang terkulai di lantai hanya bisa menatapku dengan mata kosong. Tak lagi berdaya. Aku telah merencanakan segalanya dengan matang. Aku telah menjadi pembalas yang sunyi. Dan kini, babak baru hidupku akan segera dimulai. Hujan tropis dan sumpah serapah. Petugas keamanan tidak memberiku waktu untuk berpikir panjang. Nyonya Maya yang pingsan langsung diangkat seperti karung beras. Itu pemandangan yang menyedihkan, tetapi juga pemandangan yang sangat dibutuhkan oleh hatiku. Pria yang seharusnya melindungi wanita yang ia cintai, Bima, kini hanya bisa menatap kosong, tak berdaya melihat ibunya sendiri diperlakukan sedemikian rupa. Ia sudah kehilangan segalanya. Kekuasaan, keangkuhan, dan harga diri.
Aku memberi isyarat pada pengacaraku. Bawa dia keluar, kataku dingin. Pingsan atau tidak, waktu mereka habis. Bima, yang tadinya seperti patung lilin, tersentak saat petugas keamanan mencengkeram lengannya. Kaki Bima yang lemas nyaris tidak bisa menopangnya. Ia diseret keluar, melewati ruang makan mewah tempat sisa-sisa santapan mereka yang mahal masih tergeletak. Setiap langkah adalah pengingat akan ilusi yang baru saja kucabut dari akarnya. Mereka diseret menuju pintu depan villa, pintu kayu jati solid yang megah, yang kini akan mengunci mereka di luar selamanya. Di teras, Nyonya Maya sudah setengah sadar, duduk di lantai marmer yang dingin, meratap tanpa suara. Ia tidak lagi memakai perhiasan apapun. Leher, telinga, pergelangan tangannya telanjang, menampilkan kulit yang kini terlihat tua dan kusam. Mereka adalah dua orang gembel yang mengenakan pakaian mahal, berdiri di atas puing-puing kesombongan mereka sendiri. Di samping mereka, tergeletak dua koper butut berbahan kain, koper yang sengaja kuambil dari gudang, koper yang persis sama dengan yang mereka bawa saat pertama kali pindah ke villa ini 5 tahun lalu. Pintu besar itu tertutup, bunyinya final, diikuti suara gerendel otomatis yang mengunci mereka di luar. Di saat yang sama, langit yang tadinya hanya mendung kini pecah. Hujan deras khas tropis mengguyur tanpa ampun. Gaun sutra Nyonya Maya dan kemeja mahal Bima seketika basah kuyup, menempel di kulit mereka. Hujan. Bima. Dingin. Kita mau kemana? Rintih Nyonya Maya. Riasan mahalnya luntur, bercampur air mata dan air hujan. Bima yang tadinya seperti mayat hidup, akhirnya tersentak. Rasa dingin dan keputusasaan mendorongnya untuk bertindak. Telepon. Aku harus menelepon seseorang. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku, syukur ponselnya masih ada. Tentu saja, aku tahu itu tidak berguna, tapi aku biarkan ia memegang harapan palsu itu. Ia mencoba menghubungi Bram, mitra bisnisnya yang selalu memujinya. Sekali dering, 2 dering, 3 dering panggilan itu langsung dialihkan ke kotak suara. Sialan. Ia mencoba Rudi, teman golfnya yang paling karib. Panggilan langsung ditolak. Bima berteriak frustrasi ke langit yang gelap. Ia tidak mengerti. Tim pengacaraku sudah bekerja lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Begitu panggilan di jam 20 tadi berakhir, siaran pers internal telah dikirim ke semua mitra, bank, dan lingkaran sosialita. Pemberitahuan resmi, Bima dipecat, penggelapan dana, bangkrut total, aset disita. Dalam dunia mereka, berita buruk menyebar lebih cepat daripada api, dan Bima kini adalah racun yang harus dihindari semua orang. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Bima melonjak. Ada yang menelepon balik. Ia menjawab panggilan itu dengan napas tertahan. Halo? Tolong saya, Bima saya. Suara di seberang sana memotongnya. Itu suara wanita, melengking, penuh amarah. Bima. Kamu di mana, brengsek? Kenapa uang yang kamu janjikan belum masuk? Bima membeku. Di sampingnya, Nyonya Maya berhenti meratap. Ia mengenali suara itu. Citra, wanita simpanannya. Rencana kita harus ditunda, gagap Bima, mencoba melindungi ponsel dari derasnya hujan. Tawa Citra terdengar sinis, menusuk. Ditunda? Aku sudah di bandara. Bima. Kamu bilang kita akan ke Singapura malam ini. Kamu bilang istrimu yang bodoh itu sudah kamu usir. Uangnya. Bima. Kenapa uangnya belum masuk rekeningku? Ini adalah mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Bima ditelanjangi di hadapan ibunya sendiri oleh wanita yang ia jadikan alasan pengkhianatannya. Tidak. Aku tidak bohong. Rekeningnya ada masalah teknis. Aku bisa membukanya lagi. Bima memohon. Masalah teknis, katamu. Suara Citra berubah dingin, mematikan. Istrimu yang bodoh itu, seperti yang selalu kamu sebut, dia mengirimiku semuanya. Surel dari firma hukumnya. Bukti transfer uang curian dari perusahaanmu. Bukti kalau kamu cuma parasit yang hidup dari uangnya. Kamu menjadikan aku penadah. Brengsek. Aku telah memastikan Bima tidak punya tempat untuk lari.
Aku tidak hanya menghancurkannya. Aku meracuni satu-satunya sumur yang ia siapkan untuk melarikan diri. Aku mau sama kamu karena uangmu, Bima. Aku mau menahan semua bualanmu karena kamu menjanjikanku kehidupan mewah. Kamu bukan hanya penipu, kata Citra. Suaranya kini pelan dan menghina. Kamu pecundang. Pecundang terbesar yang pernah aku temui. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar gembel. Klik. Panggilan itu terputus. Bima menatap layar ponselnya yang kini gelap. Kosong. Harapan terakhirnya padam. Di sampingnya, Nyonya Maya berdiri. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi karena amarah yang luar biasa. Ia telah mendengar semuanya. Kabur ke Singapura. Uang untuk wanita lain. Itu rencanamu? Desis Nyonya Maya. Suaranya serak. Bukan hanya mengusir Aisyah, tapi kamu juga mau meninggalkan ibumu. Hentikan, Bu. Bima mendorong ibunya. Lebih karena kaget daripada niat. Nyonya Maya terpeleset di aspal basah dan jatuh terduduk. Tetapi segera bangkit lagi. Anak tidak tahu diuntung, teriaknya. Kamu korbankan ibumu sendiri demi pelacur itu. Ini semua salah ibu. Bima akhirnya meledak. Semua frustrasi, semua rasa malu, semua kebenciannya kini punya sasaran. Ibu yang selalu bilang aku pantas dapat yang lebih baik. Ibu yang mengajariku jadi sombong. Ibu yang membuatku jadi seperti ini. Beraninya kamu menyalahkan ibu. Nyonya Maya menjerit. Kamu yang serakah. Kamu yang berselingkuh. Mereka bertengkar hebat di sana, di pinggir jalan perkebunan, di luar gerbang villa mewah yang bukan lagi milik mereka. Dua manusia yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dan ratu, kini saling memaki seperti anjing jalanan, di bawah hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Aliansi mereka telah hancur. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan satu sama lain. Beberapa minggu berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka mereka, melainkan menggaraminya. Dengan sisa-sisa uang pinjaman dari sepupu jauh di kampung, Bima berhasil menyewa sebuah tempat. Itu adalah neraka. Bukan lagi villa mewah dengan pilar tinggi. Ini adalah sebuah bedeng kontrakan petak di gang sempit yang becek di pinggiran kota perkebunan. Ukurannya kecil, dindingnya triplek tipis penuh noda, jendelanya kecil di dekat langit-langit yang nyaris tidak memberi cahaya. Tempat itu selalu terasa pengap dan berbau apek. Mandi harus mengantre di luar, di bilik kecil kotor yang digunakan bersama. Nyonya Maya, sang nyonya besar yang tidak pernah mencuci piring seumur hidupnya, kini tinggal di sarang tikus. Dia hanya bisa duduk di kasur kapuk tipis yang mereka beli, mengipasi dirinya dengan sepotong kardus bekas dan mengeluh tanpa henti. Panas, Bima. Panas sekali. Ibu tidak tahan baunya busuk. Kapan kita pindah dari sini? Diam, Bu. Bentak Bima. Kita tidak punya uang. Ini semua salahmu. Salah ibu. Nyonya Maya balas teriak. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak main perempuan. Pertengkaran itu menjadi musik latar kehidupan mereka. Setiap hari. Nyonya Maya yang dulu terawat kini terlihat mengerikan. Rambutnya lepek dan berminyak. Kuku-kuku manikurnya patah dan kotor. Bima, di sisi lain, dipaksa untuk bekerja. Nama Bima sudah masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan logistik yang mau menerimanya. CV-nya yang mentereng sebagai direktur utama kini menjadi bahan tertawaan. Ia tidak punya keahlian nyata. Keahliannya hanya memakai jas mahal dan membentak orang. Keputusasaan memaksanya. Bima, pria yang dulu mengendarai mobil mewah, kini menjadi kuli panggul di pabrik pengolahan sawit. Pekerjaan itu menghancurkannya. Tangannya yang halus langsung melepuh dan berdarah karena mengangkat karung-karung berisi tandan buah sawit yang berat. Punggungnya terasa mau patah. Ia harus berpanas-panasan, bermandi keringat asam, di bawah tatapan sinis mandor pabrik. Woi, banci, angkat yang benar. Jangan kayak perawan, teriak sang mandor. Bima hanya bisa menunduk dan menahan hinaan itu. Ia butuh uang. Upah hariannya hanya cukup untuk membeli beras, beberapa bungkus mie instan, dan membayar sewa kontrakan harian.
Setiap malam, ia pulang ke bedeng itu. Tubuhnya bau keringat dan minyak sawit yang asam. Ia melempar beberapa lembar uang lecek ke atas meja. "Cuma segini?" keluh Nyonya Maya dengan jijik. "Ini tidak cukup bahkan untuk beli bedak." "Kalau tidak cukup, ibu kerja sendiri," teriak Bima, ambruk ke kasur. "Kerja apa? Ibu sudah tua. Kamu anak durhaka." Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kebencian. Aliansi mereka yang didasari keserakahan telah runtuh, digantikan oleh saling menyalahkan dan penyesalan yang terlambat. Dan di tengah semua kekacauan ini, aku, Aisyah, melanjutkan langkahku, semakin jauh dari bayangan mereka. Babak kehancuran mereka baru saja dimulai. Bayangan di layar kaca dan titik nadir. Hari-hari berlalu seperti siksaan yang berulang. Setiap detik di bedeng kontrakan itu adalah penyesalan yang berbau apek. Bima dan Nyonya Maya sudah kehabisan tenaga untuk bertengkar. Mereka kini hidup dalam kebencian yang sunyi. Mereka hanya saling melempar tatapan benci. Nyonya Maya sibuk meratapi nasibnya yang turun drastis. Sementara Bima sibuk memaksakan tubuhnya yang remuk untuk terus bekerja demi upah harian. Suatu sore, Bima sedang beristirahat setelah bekerja 12 jam tanpa henti. Ia duduk di warung kopi kumuh di sudut area pabrik pengolahan. Terlalu lelah untuk pulang dan mendengar gerutuan ibunya. Ia memesan segelas kopi pahit dan sebungkus mie instan kuah, menyeruput kuahnya dengan rakus. Rasa lapar kini jauh lebih mendominasi daripada harga diri. Di sudut warung, sebuah televisi tabung kecil menyala, menayangkan saluran berita bisnis dari ibu kota. Bima biasanya tidak peduli, tetapi tiba-tiba, sebuah wajah muncul di layar. Wajah yang sangat ia kenal, tetapi terlihat begitu berbeda, begitu bersinar. Jantung Bima berhenti berdetak. Mie instan di mulutnya terasa hambar, dingin, dan basi seketika. "Itu aku, Aisyah." Ini bukan lagi Aisyah yang ia kenal, bukan istri pendiam berwajah teduh yang menyajikan teh untuknya. Wanita di televisi itu mengenakan jilbab sutra berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan blazer yang dijahit sempurna. Ia duduk di meja konferensi yang besar. Di belakangnya terpampang jelas lambang handalan grup yang kini diseganinya. Aisyah terlihat bercahaya, kuat, tenang, dan penuh wibawa. Seorang pemimpin yang tak terbantahkan. Seorang reporter bertanya padanya, "Nyonya Aisyah, ini langkah yang luar biasa. Hanya dalam beberapa minggu setelah Anda mengambil alih perusahaan dan melakukan restrukturisasi, harga saham melonjak 30%. Apa rahasianya?" Aisyah tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia berikan pada Bima malam itu, tetapi kini penuh percaya diri. "Bukan rahasia," jawab Aisyah. Suaranya jernih dan berwibawa. "Kami hanya membersihkan parasit yang selama ini menggerogoti perusahaan. Kami memotong manajemen lama yang tidak kompeten dan korup, dan menggantinya dengan profesional yang jujur. Perusahaan ini sekarang kembali ke akarnya, fokus pada integritas dan kinerja, bukan pada kemewahan palsu dan pamer." Bima menatap layar, ternganga. Sendok minyak jatuh dari tangannya, menimbulkan bunyi klang di mangkuk seng. Bima melihatku, mantan istrinya, dipuji oleh para analis bisnis, melihat kekuatan nyataku, dan melihat kesuksesanku yang sesungguhnya. Lalu, adegan di layar berganti. Kamera beralih ke iklan produk minyak sawit handalan grup. Di pantulan layar televisi yang gelap dan buram, Bima melihat bayangannya sendiri. Seorang pria kotor, kaosnya robek dan basah oleh keringat. Wajahnya kusam ditumbuhi janggut tipis yang tidak terurus, matanya merah karena kelelahan. Bau pasar dan minyak sawit yang asam menempel di tubuhnya. Dia adalah sampah. Dia adalah gembel. Dia adalah parasit. Semua hinaan yang pernah ia dan ibunya lontarkan padaku kini berbalik dan menampar wajahnya dengan kenyataan yang brutal. Bima tanpa sadar telah meremas mangkuk minyak begitu keras hingga mangkuk itu retak dan kuah tumpah ke meja. Ia menunduk, menyembunyikan air mata amarah dan penghinaan yang akhirnya mengalir di pipinya. Pemandangan di televisi itu, aku yang kuat, berwibawa, dan sukses, telah membakar dirinya ke dalam otak Bima. Itu adalah siksaan baru yang jauh lebih buruk daripada mengangkat karung sawit. Setiap kali ia memejamkan mata,
Ia melihat senyum tenangnya Aisyah. Setiap kali ia merasakan punggungnya sakit, ia teringat kata-kata Aisyah. Parasit, manajemen korup. Gambaran itu menghantuinya, membunuh sisa-sisa harga dirinya yang tersisa. Bima dan Nyonya Maya kini hidup dalam kebencian dan keputusasaan yang sunyi. Mereka sudah kehabisan tenaga untuk saling bertengkar, tetapi tatapan mata mereka tetap saling menyalahkan. Nyonya Maya menghabiskan hari-harinya dengan bergumam sendiri, menyalahkan takdir, menyalahkan Bima, menyalahkan dunia, kecuali dirinya sendiri. Sementara Bima menghabiskan hari-harinya bekerja seperti budak, tubuhnya hancur, harga dirinya lumat. Hingga suatu malam, keputusasaan itu mencapai puncaknya. Bima tidak tahan lagi. Ia tidak tahan lagi dengan bau pasar yang menempel di kulitnya. Ia tidak tahan lagi tidur di kasur kapuk yang berbau apek. Ia tidak tahan lagi melihat bayangan suksesku di kepalanya. Hanya ada satu jalan keluar, dan itu bukan melarikan diri, tetapi menghadapi. Kita harus menemuinya, kata Bima suatu malam. Suaranya serak nyaris tak terdengar di antara suara jangkrik dan pertengkaran tetangga. Nyonya Maya, yang sedang mengipasi dirinya dengan kardus, berhenti. Menemui siapa? Setan itu. Aisyah, kata Bima, kita harus minta maaf. Nyonya Maya tertawa, tawa kering yang menyakitkan. Minta maaf? Setelah semua ini, kamu pikir dia akan memaafkan kita? Dia menikmati ini, Bima. Dia iblis. Kita tidak punya pilihan lain, bentak Bima, bangkit dari duduknya. Ruangan sempit itu terasa semakin menyesakkan. Lihat hidup kita, Bu. Lihat. Ini bukan hidup. Ini neraka. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Matanya menatap ibunya dengan putus asa. Kita akan memohon. Kita akan bersujud. Kita akan mencium kakinya jika perlu. Kita akan lakukan apapun, asal dia mau memberi kita sedikit belas kasihan. Aku tidak minta kembali jadi kaya. Aku hanya tidak mau jadi gembel lagi. Nyonya Maya berubah. Kesombongannya telah lama luntur, digantikan oleh realitas hidup yang keras. Dia menatap tangannya yang kapalan dan kotor. Dia ingat perhiasan berliannya. Dia ingat pelayan-pelayannya. Dia ingat rasa steak yang empuk. Ia ingat hidup enak yang hilang. Benar. Benar. Bima. Bisiknya. Apapun lebih baik daripada ini. Kita akan bersujud. Kita akan memohon. Keesokan paginya, mereka mengumpulkan sisa uang terakhir mereka. Uang itu bahkan nyaris tidak cukup untuk ongkos bus sekali jalan ke pusat kota. Mereka tidak mandi. Air bersih adalah kemewahan. Mereka hanya mencuci muka dan mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa. Kaos kusam dan daster pudar yang berbau keringat. Mereka naik bus kota, berdesakan dengan buruh dan pedagang. Bau badan mereka sendiri menambah aroma tak sedap di dalam bus. Setelah 1 jam perjalanan yang menyesakkan, mereka tiba. Mereka berdiri di seberang jalan, menatap gedung pencakar langit yang menjulang gagah. Handalan Group. Tulisan itu berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang dulu mereka injak, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Mereka menyeberang jalan. Saat kaki mereka yang bersandal jepit menginjak pelataran marmer lobi yang berkilauan, semua mata tertuju pada mereka. Karyawan-karyawan berdasi dan berpenampilan necis menatap mereka dengan jijik. 2 petugas keamanan yang tegap dan berseragam rapi langsung mencegat mereka bahkan sebelum mereka mencapai pintu putar. Maaf, Pak, Bu, ada keperluan apa? Tanya salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Matanya menilai penampilan mereka yang kumuh. Kami. Bima menelan ludah. Kami mau bertemu Nyonya Aisyah. Bilang saja ini Bima. Dia kenal kami. Kami keluarganya. Petugas itu tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Nyonya Aisyah Malik tidak punya keluarga yang terlihat seperti Anda. Maaf, Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Silakan pergi. Tidak, teriak Bima, didorong oleh keputusasaan. Ia mencoba menerobos maju. Aisyah.
Nyonya Maya tiba-tiba menjerit sekuat tenaga. Suaranya yang melengking memantul di lobi yang besar itu. Aisyah, ini ibu. Nak, tolong kami. Lobi menjadi hening. Semua aktivitas terhenti. Semua orang menonton drama Bima dan Nyonya Maya. Mereka mencengkeram lengan Bima dan Nyonya Maya. Anda membuat keributan. Cepat keluar atau kami panggil polisi. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan. Bima meronta-ronta. Tidak peduli lagi. Ini kesempatan terakhirnya. Aisyah. Aisyah. Tolong. Nak. Tolong ibu. Raung Nyonya Maya. Keributan itu terdengar sampai ke ruang kontrol keamanan dan diteruskan ke ajudan pribadiku. Aku, Aisyah, saat itu sedang memimpin rapat dewan direksi di lantai 50. Ajudanku masuk dengan tenang, membisikkan sesuatu di telingaku sambil menunjukkan rekaman CCTV lobi di tabletnya. Aku melihat pemandangan itu. Bima yang meronta, Nyonya Maya yang meraung di lantai lobi. Wajahku tidak berubah, tetap tenang. Para direktur lain menatapku, bertanya-tanya. Aku menatap layar tablet itu sejenak, lalu berkata pelan kepada ajudanku. Bawa mereka ke ruang pertemuan kecil di lantai 45. Beri mereka minum. Suruh mereka tunggu. Ajudan itu mengangguk. Aku kembali menatap dewan direksi. Maafkan interupsi ini, bapak-bapak. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai ekspansi ke negara tetangga. Bima dan Nyonya Maya, yang sedang diseret keluar, tiba-tiba dihentikan. Mereka dibawa melewati lobi di bawah tatapan semua orang, menuju lift pribadi. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini berhasil? Apakah Aisyah akan menolong kami? Mereka tidak tahu. Aku hanya sedang menyiapkan panggung terakhir untuk mereka. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Dindingnya kelabu. Hanya ada satu meja dan 3 kursi. Ruangan itu dingin. Seorang sekretaris masuk, meletakkan 2 botol air mineral di meja, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Pintu ditutup. Klek. Terkunci. Mereka menunggu. 1 jam. 2 jam. Mereka tidak berani menyentuh air itu. Mereka hanya duduk, gemetar, dalam keheningan yang menyesakkan. Drama belum selesai. Penonton utama belum datang. Mereka harus menunggu, merasakan dinginnya penyesalan dan keputusasaan. Sujud yang tak berharga dan cek terakhir. Keheningan di ruang tunggu kecil itu terasa seperti beban yang menghimpit, membuat Bima dan Nyonya Maya sesak napas. Mereka menunggu. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulit mereka yang kotor. Mereka menahan diri untuk tidak minum air mineral yang diletakkan di meja. Mereka takut air itu mengandung racun atau hanya jebakan yang memalukan. Rasa lapar dan dingin jauh lebih menyakitkan daripada haus, tetapi rasa takut jauh lebih dominan. Akhirnya, pintu terbuka. Aku masuk. Kontras itu begitu menyakitkan. Bima dan Nyonya Maya terlihat bau, kuyu, dan tertekan. Sementara aku masuk dengan aroma wangi lembut yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa kontrakan mereka setahun. Aku mengenakan setelan sutra berwarna krem dan jilbab yang serasi, memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan mutlak. Aku tidak sendirian. Pengacaraku, pria yang dulu mengusir mereka, berdiri di belakangku seperti bayangan, membawa koper ramping berwarna hitam. Aku tidak duduk. Aku hanya berdiri di dekat pintu, menatap mereka. Tatapan yang sama seperti malam itu. Tenang, dingin, dan tanpa emosi. Bima dan Nyonya Maya sontak berdiri. Bima tidak ragu sedetik pun. Dia maju ke depan dan melakukan apa yang telah ia janjikan. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud. Dahinya yang kotor menghantam lantai marmer yang dingin, tepat di depan sepatu kerjaku yang berdesain simpel namun elegan. Aisyah, isaknya. Suaranya teredam lantai. Maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Dia menangis. Tangisan yang nyata. Tangisan keputusasaan, penyesalan, dan kasihan pada diri sendiri. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran. Aku hilaf. Aku buta karena kesombongan. Aku sudah dapat hukumanku. Aisyah, aku tidak tahan lagi.
Aku akan lakukan apa saja. Apa saja. Jadikan aku kuli kebunmu. Jadikan aku pesuruhmu. Tukang sapu di pabrikmu. Apa saja. Asal aku bisa makan. Asal aku bisa tinggal di tempat yang layak. Aku mohon. Aisyah, aku mohon. Nyonya Maya melihat putranya bersujud. Langsung menyusul. Ia berlutut. Mencoba memegang ujung gaunku. Kami salah. Nak. Kami sudah dapat karmanya. Lihat kami. Kami sudah seperti binatang. Isak Nyonya Maya. Beri kami kesempatan kedua. Nak. Beri kami tempat tinggal kecil saja di paviliun belakang. Kami tidak akan mengganggumu. Kami hanya ingin hidup. Tolong kami. Kami tidak mau kembali ke neraka itu. Ruangan itu kembali hening. Hanya tangisan pilu Bima dan Nyonya Maya yang terdengar. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Sangat lama. Aku membiarkan mereka menggeliat dalam penghinaan mereka sendiri. Aku akhirnya berbicara. Suaraku tenang, datar, dan tanpa emosi. Dulu, kataku, di meja makan itu, kamu memintaku bersujud untuk mendapatkan uang receh, Bima. Bima mengangkat kepalanya. Matanya penuh harapan yang putus asa. Sekarang, lanjutku, kamu bersujud kepadaku untuk hal yang sama. Aku menatap mereka berdua, benar-benar menatap mereka untuk yang terakhir kalinya. Bedanya, kataku, suaraku sedikit mengeras. Sujud kalian tidak ada harganya bagiku. Aku mengabaikan mereka dan beralih ke pengacaraku. Surat perjanjian cerai dan pesangonnya sudah siap. Pengacara mengangguk, menyerahkan sebuah map tipis. Aku mengambil map itu dan melemparkannya ke atas meja di dekat mereka. Map itu mendarat dengan bunyi pelan. Itu, kataku, itu adalah surat perjanjian cerai kita yang sudah sah. Dan, sebuah cek. Cek 1 kali. Bima dan Nyonya Maya ternganga. Bima merangkak, meraih map itu. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar cek. Tulisannya, 35 juta rupiah. 35 juta rupiah. Bagi mereka yang dulu kaya, itu uang receh. Tapi bagi mereka yang sekarang gembel, itu adalah harta karun yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Itu uang pesangonmu, kataku. Gunakan itu untuk memulai hidup baru. Untuk pulang kampung. Untuk modal usaha kecil. Aku tidak peduli. Itu adalah uang terakhir yang pernah kalian lihat dariku. Tapi kami. Bima bingung. Dia mengharapkan pengampunan. Dia mengharapkan belas kasihan, bukan uang pesangon. Ambil uang itu, kataku, suaraku kini setajam baja. Dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di depanku. Jangan pernah hubungi aku. Jangan pernah datang ke gedung ini lagi. Aku menekan tombol interkom di dinding. Keamanan. Ke lantai 45. Aisyah, tunggu. Seru Bima panik. Ini tidak cukup. Kami. Itu jauh lebih banyak daripada yang pantas kalian dapatkan. Potongku. Pintu terbuka. 2 petugas keamanan yang sama di lobi tadi masuk. Tolong, kataku kepada mereka. Antar Tuan Bima dan Nyonya Maya ini keluar lewat pintu belakang dan pastikan mereka tidak pernah bisa masuk ke gedung ini lagi. Selamanya. Tidak. Jangan. Teriak Bima saat petugas keamanan mencengkeram lengannya. Iblis. Kau iblis. Nyonya Maya kembali menjerit. Menyadari ini adalah akhir yang sesungguhnya. Ambil uangmu dan pergilah. Kataku. Membalikkan badanku. Aku tidak sudi melihat mereka lagi. Aku berjalan pelan menuju lift. Pengacaraku mengikutiku. Di dalam lift yang sunyi, pengacaraku bertanya. Anda yakin, Nyonya? 35 juta. Setelah apa yang mereka lakukan? Aku menatap pantulan diriku di dinding lift yang mengkilap. Wajahku tenang. Itu bukan untuk mereka, kataku pelan. Itu untukku. Agar aku bisa tidur nyenyak. Tahu bahwa aku sudah memberi mereka kesempatan terakhir untuk berubah. Apa yang mereka lakukan dengan uang itu urusan mereka dengan Tuhan. Lift berdenting terbuka di lantai 50. Aku melangkah keluar, kembali ke ruang rapat.
Kembali ke kehidupanku yang sebenarnya. Babak hidupku dengan mereka telah resmi ditutup. Aku sudah membayar harga untuk ketenangan pikiranku. Aku sudah menutup pintu masa lalu. Tiket pulang dan takdir yang terulang. 1 tahun berlalu, dan waktu telah menempa Aisyah menjadi sosok yang benar-benar baru, seorang pemimpin yang tak terhentikan. Di bawah kepemimpinanku sebagai Direktur Regional Handalan Group, perusahaan itu tidak hanya pulih, tetapi melesat bagaikan roket. Aku melakukan restrukturisasi besar-besaran, membersihkan semua kroni Bima, para manajer korup yang hidup dari menjilat dan pamer kemewahan palsu. Aku menggantinya dengan tim profesional yang benar-benar bekerja. Aku menjadi terkenal di dunia bisnis. Bukan karena kemewahanku, tetapi karena ketegasanku. Aku membuktikan bahwa seorang wanita berhijab yang dulu diremehkan sebagai kampung bisa memimpin konglomerasi ekspor minyak sawit dengan tangan besi yang berbalut keanggunan. Aku dikenal berani mempromosikan para profesional wanita yang kompeten ke posisi-posisi puncak. Aku membuktikan bahwa kesederhanaan dan etika adalah kekuatan, bukan kelemahan. Lalu, ada kisah Bima dan Nyonya Maya. Uang pesangon 35 juta rupiah yang kuberikan adalah kesempatan terakhir mereka. Uang itu cukup untuk menyewa rumah sederhana di kampung, atau membeli modal usaha kecil-kecilan. Sayangnya, karakter adalah takdir. Bima dan Nyonya Maya tidak pernah bisa melepaskan gaya hidup lama mereka, meskipun hanya sesaat. Setelah menerima cek itu, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mencari rumah kontrakan. Mereka membeli beberapa potong pakaian bermerek palsu di pasar gelap, menyewa kamar hotel kelas menengah untuk 1 minggu, dan makan makanan enak. Mereka menghabiskan lebih dari setengah uang itu dalam 2 bulan pertama, percaya bahwa Bima yang sukses akan segera muncul dan menyelamatkan mereka. Mereka mencoba membuka usaha kecil di kampung, berbekal sisa uang itu. Mereka mencoba menjual hasil bumi, tetapi mereka tidak tahu cara berinteraksi dengan orang-orang desa. Mereka sombong, selalu merasa lebih pintar, dan menghina pelanggan. Bisnis itu gagal total dalam waktu kurang dari 6 bulan. Uang habis. Kebiasaan lama terulang. Mereka mulai saling menyalahkan, menuduh satu sama lain yang menghabiskan uang paling banyak. Alih-alih berubah, mereka justru menjadi semakin pahit dan serakah. Mereka tidak pulang ke kampung halaman yang sebenarnya, karena mereka terlalu malu dan takut menghadapi keluarga yang sudah mereka remehkan bertahun-tahun. Mereka kembali ke pinggiran kota perkebunan, tempat yang mereka kenal, karena di sana setidaknya ada pabrik tempat Bima bisa bekerja. Hanya saja, kali ini, mereka tidak punya uang pinjaman lagi. Kini, mereka berada di dasar jurang, kali ini tanpa jaring pengaman. Hari itu adalah hari yang cerah. Aku sedang dalam perjalanan menuju peresmian pabrik pengolahan baru milik perusahaanku, sebuah proyek ekspansi besar di luar kota yang kutangani sendiri. Aku duduk dengan tenang di kursi belakang sedan mewah, bukan mobil sport mencolok, melainkan kendaraan yang mencerminkan statusku, tenang, kuat, dan berkelas. Sopirku melaju dengan mulus, meninggalkan kawasan bisnis menuju area industri. Mobil berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Persimpangan ini terkenal macet dan kumuh, terletak persis di sebelah pasar induk terbesar di kota, di mana sisa-sisa buah sawit yang busuk menumpuk. Bau busuk dari pasar samar-samar tercium, bahkan di dalam mobil kedap suara itu. Aku sedang meninjau dokumen di tabletku, tetapi sedikit teralihkan oleh keributan hebat di luar jendela. Aku menoleh, mataku menyipit, mencoba memfokuskan pandangan pada sumber keributan itu. Dan kemudian, aku melihatnya. Di bawah terik matahari yang menyengat, di antara debu jalanan dan lalat yang berterbangan, aku melihat seorang pria. Pria itu kurus kering, kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Dia hanya mengenakan kaos singlet yang sudah sobek dan kotor, serta celana pendek lusuh. Rambutnya gimbal tak terurus. Dia sedang mendorong gerobak besar yang penuh dengan karung-karung berisi sampah sisa sawit dan sayuran busuk. Dia adalah Bima. Kini dia bekerja sebagai kuli panggul sekaligus pembersih sampah pasar. Lalu, aku melihat sosok kedua. Seorang wanita tua duduk di atas tumpukan karung bekas, di pinggir selokan yang kotor. Pakaiannya compang-camping dan kotor.
Rambut putihnya yang tipis dan lepek mencuat kemana-mana. Wajahnya kusam, penuh keriput yang dilekati debu. Dia sedang sibuk mengais-ngais tumpukan sampah, memilah-milah botol plastik bekas dan sisa sayuran busuk untuk dikumpulkan. Itu adalah Nyonya Maya. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka berdua. Gerobak Bima yang penuh sampah rupanya menyenggol karung yang sedang dipilah Nyonya Maya. "Mata kau di mana, bajingan?" jerit Nyonya Maya. Suaranya serak dan kasar seperti gagak. "Kau yang menghalangi jalan, perempuan tua gila," balas Bima. Suaranya parau karena debu dan kelelahan. Dia jelas tidak sadar, atau mungkin sudah tidak peduli, bahwa dia sedang memaki ibunya sendiri. "Ini tempatku, wilayahku. Pergi kau dari sini." Nyonya Maya melempar sebuah sisa sawit busuk ke arah Bima. Bima menggeram. Dia menendang salah satu karung Nyonya Maya hingga isinya berhamburan ke jalan. Mereka saling berteriak, saling memaki, saling melempar sampah. Dua manusia itu kini bertengkar hebat. Bukan lagi memperebutkan villa mewah atau berlian, melainkan memperebutkan wilayah beberapa meter persegi di tumpukan sampah yang bau. Aku menyaksikan pemandangan itu. Aku ingat cek 35 juta rupiah yang kuberikan. Uang yang cukup untuk pulang kampung dan memulai hidup sederhana. Tapi jelas uang itu tidak mereka gunakan dengan bijak. Uang itu pasti habis dalam sekejap untuk gaya hidup mewah sesaat. Sebelum kesombongan dan kebodohan mereka menyeret mereka kembali ke dasar. Tidak ada kebencian di hatiku. Tidak ada kemarahan. Bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Sebuah rasa keadilan semesta yang sempurna. Mereka tidak dihukum olehku. Mereka dihukum oleh karakter mereka sendiri. Mereka telah menjadi persis seperti apa yang mereka sebutkan padaku dulu. Sampah. Tin. Klakson mobil di belakang menyadarkanku. Lampu telah berubah hijau. Aku berbalik, mengalihkan pandanganku dari pemandangan menyedihkan itu. Aku tidak perlu melihat lagi. Bab itu sudah selesai. "Jalan, Pak," kataku kepada sopirku dengan suara tenang dan mantap. Mobil sedan mewah itu meluncur maju dengan mulus. Aku menekan tombol, dan kaca jendela yang kedap suara itu naik perlahan, menutup semua kebisingan, semua bau busuk, dan semua masa lalu. Aku kembali menatap tablet di pangkuanku, fokus pada rencana ekspansi pabrik baruku. Aku melaju pergi, menuju masa depanku yang cerah, menuju kerajaan bisnisku. Dan tidak pernah sekalipun, aku menoleh ke belakang. Ketenangan di puncak menara dan harga kebebasan. Pembalasan, ternyata, bukanlah sebuah euforia yang meledak-ledak, melainkan sebuah kelegaan yang sunyi. Sejak meninggalkan Bima dan Nyonya Maya di lobi gedungku, aku tidak pernah lagi memikirkan mereka sebagai bagian dari hidupku. Mereka hanyalah sampah, dan aku sudah selesai membuangnya. Kini, fokusku sepenuhnya tertuju pada Handalan Group, pada warisan ayah, dan pada diriku sendiri. Kehidupanku di puncak menara bisnis terasa lebih lapang dan bebas. Aku tidak lagi harus menyembunyikan kecerdasanku, menyamarkan kekayaanku, atau berpura-pura menjadi seseorang yang aku benci. Aku bergerak dengan keanggunan seorang pemimpin yang jujur dan berprinsip. Ini adalah kemewahan yang sesungguhnya. Kemewahan menjadi diri sendiri. Tentu saja, dunia bisnis selalu bising. Selalu ada bisik-bisik. Aisyah Malik yang berhijab itu, dia yang menceraikan suaminya dan mengambil semua asetnya. Begitulah bunyi gosipnya. Aku mendengarnya. Tapi aku tidak peduli. Mereka bisa berbicara sesuka hati. Mereka tidak tahu betapa ringannya beban yang kurasakan saat cincin kawin palsu itu kulepaskan. Suatu malam, aku berdiri di balkon kantor direktur regionalku, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Di bawahku, aktivitas perkebunan dan pabrik masih ramai. Aku memegang secangkir teh panas, menghirup aroma rempah yang menenangkan. Pengacaraku, pria yang sama yang dulu mengawal pembalasanku, berdiri di sampingku. Dia kini menjadi kepala tim penasihatku, satu-satunya orang yang tahu seluruh sandiwara ini. "Nyonya Aisyah," katanya, suaranya pelan. "Saya sudah mendengar berita. Konsesi di Blok G, yang dulu sempat diincar Bima,
kini resmi jatuh ke tangan kompetitor. Mereka menggunakan taktik kotor, Nyonya. Aku hanya tersenyum tipis, menyesap tehku. Taktik kotor? Sama seperti taktik Bima. Kurang lebih. Mereka percaya bahwa dengan menguasai logistik, mereka bisa mengendalikan harga pasar di wilayah ini. Sama seperti Bima dulu, mereka terobsesi pada kekuasaan fisik, pada tanah dan kendaraan. Aku menggeleng. Orang tamak selalu berpikir pendek. Mereka lupa, yang mengendalikan pasar bukanlah tanah. Yang mengendalikan pasar adalah data, jaringan, dan integritas. Tiba-tiba, sebuah lelucon muncul di benakku, memecah ketegangan yang hanya kami berdua rasakan. Dulu, Bima pernah bilang, kataku, tertawa kecil. Dia bilang, seorang pengusaha sejati harus punya mobil sport yang sangat cepat, supaya kalau ada masalah, dia bisa kabur cepat-cepat. Pengacaraku terdiam sejenak, lalu ikut tertawa pelan. Itu adalah tawa lega, tawa yang meredakan semua kepahitan masa lalu. Tapi sekarang, lanjutku, aku punya jet pribadi. Bukan untuk kabur, tapi karena aku tidak perlu lagi bersembunyi. Dan untuk mengatasi masalah, aku tidak perlu kabur. Aku hanya perlu mengangkat telepon. Ketenangan ini, aku sadari, adalah hasil dari keputusan yang berani. Keputusan untuk melepaskan belenggu yang terbuat dari emas dan kesombongan. Aku tidak lagi mencari cinta dari seorang pria. Aku menemukan cintaku pada pekerjaan, pada diriku sendiri, dan pada warisan ayah. Aku melirik pengacaraku. Lupakan blog G, hubungi tim kita di ibu kota. Kita akan fokus pada jalur laut. Kita sudah punya kapal pengangkut yang memadai. Kita kuasai rantai pasok dari laut. Mereka akan tunduk sendiri. Kapal kecil itu? Tanyanya. Teringat pada umpan yang Bima kira adalah satu-satunya asetku. Bukan lagi kapal kecil. Sekarang itu adalah cikal bakal armada raksasa. Jawabku. Kapal itu, yang Bima sangka sebagai kapal tua butut, peninggalan ibuku, kini menjadi simbol dari rencanaku yang jauh lebih besar. Kapal itu adalah pengingat abadi bahwa yang terlihat kecil dan sederhana seringkali menyimpan kekuatan yang tidak terduga. Pembalasan telah memberiku kedamaian. Aku menghukum Bima, bukan karena amarah, melainkan karena aku harus menegakkan keadilan atas diriku sendiri. Dia dan ibunya mendapat apa yang pantas mereka dapatkan, dan aku mendapat apa yang pantas kudapatkan, kebebasan dan kedamaian. Aku berdiri di puncak menara, meminum tehku. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada seorang wanita, seorang pemimpin, yang siap menaklukkan dunia bisnis, satu demi satu langkah yang berprinsip. Masa lalu telah kutinggalkan di persimpangan jalan yang kotor. Tempat debu dan sisa sampah menjadi tempat yang paling pantas bagi mereka yang tamak. Ujian warisan dan jejak kehormatan. Sejak mengambil alih kendali, aku menyadari bahwa tantangan terbesarku bukan lagi Bima, melainkan kebiasaan buruk yang ditinggalkan Bima di Handalan Group. Di bawah manajemen Bima yang lalai dan korup, saat ia masih dipekerjakan timku, banyak praktik bisnis kotor yang mengakar. Ada pegawai yang hanya bekerja karena kolusi, ada pemasok yang kualitasnya rendah, dan ada budaya pamer kekayaan yang menular ke seluruh jajaran direksi. Aku memutuskan untuk melakukan pembersihan total. Revolusi ini kuberi nama, kembali ke akar. Revolusi itu tidak mudah. Aku harus memecat puluhan orang yang selama ini hidup nyaman dari praktik suap dan nepotisme. Aku memanggil setiap manajer yang terlibat, menatap mata mereka, dan menunjukkan bukti-bukti penggelapan yang sudah tim pengacaraku kumpulkan. Mereka mencoba merengek, mencoba menyogok, bahkan ada yang mencoba mengancam. Tapi aku tidak bergeming. Pengalaman 5 tahun bermain sandiwara dengan Bima telah memberiku imunitas terhadap drama dan air mata palsu. Kenapa, Nyonya? Tanya seorang manajer logistik senior yang terbukti menyelewengkan dana bahan bakar. Mengapa Anda begitu kaku? Di bisnis, semua orang melakukan ini. Aku hanya tersenyum dingin. Semua orang mungkin melakukannya, tetapi Handalan Group tidak akan. Warisan ayahku dibangun di atas kehormatan, bukan kerakusan.
Dan aku, kataku, tidak akan mengkhianati kehormatan itu hanya untuk sedikit keuntungan di kantong. Aku tidak hanya membersihkan orang lama, aku juga mengubah struktur perusahaan. Aku menghapus posisi-posisi mewah yang tidak penting, seperti kepala urusan pesta korporat, atau penasihat mode direksi. Jabatan-jabatan konyol yang dulu diciptakan Bima hanya untuk menggaji teman-temannya yang tidak becus. Dana yang tersisa dialihkan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di sekitar area perkebunan. Aku tahu, ini adalah cara paling jujur untuk membalas kebaikan ayah dan membersihkan nama keluarga dari segala kotoran. Suatu siang, saat memeriksa laporan keuangan, aku menemukan anomali. Ada proyek besar yang disetujui Bima dulu, proyek pembangunan dermaga yang sangat mahal dan tidak efisien. Setelah ditelusuri, ternyata proyek itu ditujukan untuk keuntungan pribadi, dibiayai oleh pinjaman dengan bunga yang mencekik. Jika diteruskan, proyek itu akan menjadi beban besar bagi perusahaan. Aku memanggil tim teknik dan keuangan. Batalkan proyek dermaga itu. Kita ubah rencana. Fokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan permajaan alat berat. Dermaga itu hanya monumen kebodohan dan kesombongan. Tim teknik sempat ragu. Tapi Nyonya, Bima dulu bilang proyek ini adalah simbol status. Bahwa kita adalah yang terbesar. Aku menatap mereka dengan tatapan tajam. Simbol status yang dibangun di atas utang hanyalah monumen kehancuran. Kita tidak perlu pamer. Kita perlu bekerja dengan cerdas. Aku tertawa kecil, memecah kebekuan di ruang rapat yang serius itu. Kalian tahu, Bima pernah memaksaku membeli tas tangan yang sangat mahal. Tas yang katanya, simbol kesuksesan. Kataku, aku membelinya. Tapi aku menggunakannya untuk menampung sisa makanan kebun. Aku tidak peduli dengan simbol palsu. Dan sekarang, kita tidak perlu monumen dermaga mewah. Kita hanya perlu alat yang berfungsi dan hati yang jujur. Ruang rapat seketika terasa lebih santai. Para manajer muda mengangguk, memahami filosofi baruku. Filosofi ini, bahwa integritas lebih berharga daripada pamer, mulai menyebar. Handalan Group mulai dikenal sebagai perusahaan yang tidak bisa disuap. Para kompetitor yang dulu mengincar kami dengan taktik kotor mulai kesulitan. Mereka terbiasa berhadapan dengan pengusaha sombong yang mudah goyah karena uang dan janji palsu, bukan berhadapan dengan wanita yang tidak terintimidasi oleh uang mereka. Aku tidak lagi terobsesi pada kekayaan. Kekayaan sudah kumiliki sejak lahir. Aku kini terobsesi pada warisan dan kehormatan. Setiap langkah yang kuambil adalah janji pada ayahku, bahwa harta hanyalah pelayan yang baik, bukan tuan yang buruk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Bima, aku merasa hidupku kembali utuh dan lurus. Tidak ada lagi jalan rahasia, tidak ada lagi kebohongan, hanya ada jalur lurus menuju kejujuran dan keberhasilan sejati. Badai kompetisi dan kekuatan jaringan sunyi. Dalam dunia bisnis perkebunan, tidak ada yang namanya kedamaian abadi. Yang ada hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya datang. Keputusan kerasku untuk membersihkan Handalan Group memang menuai pujian dari regulator, tetapi juga menimbulkan kebencian mendalam dari para pesaing lama, terutama mereka yang terbiasa beroperasi di balik tirai gelap kolusi. Mereka melihatku, Aisyah, sebagai gangguan, seorang pemimpin muda yang tidak takut melanggar aturan tak tertulis mereka. Pesaing utamaku, yang sempat memenangkan konsesi di Blok G, mulai melancarkan serangan. Mereka mencoba membanjiri pasar dengan minyak sawit murah, menekan harga di tingkat ekspor agar Handalan Group merugi. Strategi mereka sederhana, memaksa kami kehabisan modal kerja atau membuat para pemegang saham panik dan menjual saham mereka. Mereka berasumsi, seperti asumsi Bima dulu, bahwa aku adalah pemimpin yang lemah dan mudah emosi. Mereka tidak tahu bahwa selama 5 tahun, aku sudah terlatih menghadapi badai drama terbesar di dunia, drama rumah tangga yang penuh kebohongan. Badai harga pasar terasa lebih mudah diatasi dibandingkan kebohongan Bima. Mereka mencoba menjatuhkan harga, Nyonya, kata kepala keuangan. Wajahnya tegang saat kami mengadakan rapat darurat. Jika ini terus berlanjut, marin kita akan tipis sekali bulan depan. Aku menyandarkan punggungku, memejamkan mata sebentar.
Aku sudah menduga serangan ini. Mereka hanya melihat harga di pasar domestik, bukan? Tanyaku. Mereka lupa satu hal, jaringan ekspor ayahku. Tim itu terdiam. Mereka tahu, jaringan ekspor handalan grup ke Eropa dan Timur Tengah adalah legenda. Tetapi selama ini jaringan itu jarang digunakan karena Bima lebih suka bermain kotor di pasar lokal. Kita akan mengaktifkan kembali jaringan lama kita, yang dibangun di atas dasar kejujuran dan kualitas, kataku. Mereka tidak akan bisa menandingi harga kita di pasar global karena mereka tidak punya jaminan kualitas yang sama. Kita tidak akan bertarung di lumpur. Kita akan bertarung di udara terbuka. Aku tersenyum. Sebuah humor sunyi muncul di benakku. Terkadang, kataku, aku merasa seperti sedang bermain catur, dan lawan kita masih bermain dam. Mereka memindahkan bidak seenaknya, tapi mereka tidak sadar bahwa aku sudah melihat 5 langkah ke depan. Kepala keuangan ikut tersenyum tipis, ketegangan mulai mencair. Aku memimpin strategi itu dengan tenang. Aku tidak membuat pengumuman dramatis, tidak ada ancaman kepada pesaing. Aku hanya fokus pada logistik. Kapal-kapal pengangkut yang Bima kira adalah aset bodoh, kini bekerja keras mengangkut produk sawit berkualitas tinggi ke pelabuhan-pelabuhan utama dunia. Aku berinvestasi besar pada teknologi pemurnian, memastikan kualitas produk kami jauh di atas pesaing. Dalam waktu 2 bulan, serangan kompetitor gagal. Pembeli di pasar internasional menolak produk murah pesaing karena kualitasnya yang rendah. Sebaliknya, permintaan untuk produk handalan grup melonjak. Pesaingku, yang sudah menghabiskan banyak modal untuk menekan harga, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak hanya gagal menjatuhkanku, tetapi mereka telah merusak pasar mereka sendiri. Kabar baik datang bersamaan dengan surat dari tim pengacaraku. Mereka berhasil memenangkan gugatan atas sengketa hak guna usaha lama. Konsesi Blok G, Nyonya, kata pengacaraku saat bertemu di kantorku. Secara hukum, kini kembali ke handalan grup. Pesaing kita dinyatakan wan prestasi dan melanggar aturan lingkungan. Aku hanya mengangguk, tanpa terkejut. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah buah dari keputusan untuk tidak mengikuti permainan kotor mereka. Bima dulu berpikir kekuasaan adalah dengan mengancam dan mengambil paksa. Aku membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah dengan memiliki integritas yang tidak bisa dibeli atau dicuri. Aku melihat keluar jendela, ke arah lahan-lahan perkebunan yang kini terlihat hijau subur di bawah naungan handalan grup. Aku telah belajar dari pengalaman terburukku, dari sandiwara pernikahan yang kejam. Aku telah membangun kembali kerajaan ayah, bukan di atas kesombongan, tetapi di atas fondasi yang kokoh. Perjalanan masih panjang, tetapi aku tahu pasti, selama aku memegang teguh kehormatan, tidak akan ada badai yang bisa menggoyahkan tahta ratu sunyi ini. Godaan baru dan komitmen pada mahkota. Setelah perceraianku menjadi berita utama di kalangan elit bisnis, statusku berubah drastis dari istri manajer menjadi penguasa tahta yang tak tersentuh. Pria-pria mulai berdatangan. Mereka adalah pengusaha sukses, pejabat tinggi, dan bahkan beberapa pangeran bisnis dari negara tetangga. Mereka datang dengan tawaran kemitraan, undangan makan malam mewah, dan pujian yang tebal. Aku tahu persis mengapa mereka datang. Mereka tidak tertarik pada Aisyah yang sederhana, yang dulu selalu menyajikan teh kepada Bima. Mereka tertarik pada Aisyah Malik, Direktur Regional Handalan Group, wanita yang membuktikan bahwa ia bisa mengambil kembali seluruh kerajaan dari suaminya yang tamak. Mereka melihatku sebagai aset, sebagai sekutu yang tidak boleh dilewatkan. Aku menghadapi godaan ini dengan ketenangan yang sama saat menghadapi Bima dulu. Aku belajar untuk melihat wajah di balik topeng. Suatu sore, aku menerima kunjungan dari Tuan Hasan, seorang pengusaha logistik yang sangat disegani. Dia datang ke kantorku dengan setelan jas mahal, membawa karangan bunga langka, dan menawarkan kerjasama untuk proyek pelabuhan yang baru kuakuisisi. Nyonya Aisyah, katanya dengan suara yang lembut, penuh pesona. Anda adalah aset yang luar biasa bagi industri ini. Kita bisa melakukan hal-hal besar bersama. Kita bisa menguasai seluruh rantai pasok. Saya juga seorang pria yang sendirian, dan saya mengagumi kecerdasan Anda.
Aku mendengarkannya dengan sopan. Tawaran bisnisnya memang menggiurkan, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya, sejenis kepemilikan yang tersembunyi, yang membuatku langsung waspada. Dia berbicara tentang menguasai dan mengambil alih, seolah-olah bisnis adalah permainan perebutan kekuasaan semata. Aku tersenyum, meletakkan secangkir teh di depannya. Teh yang kuseduh sendiri, sebagai kebiasaan lamaku yang kusukai. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Hasan. Saya juga menghargai reputasi Anda, kataku. Namun, saya tidak tertarik pada penguasaan. Saya tertarik pada kemakmuran bersama, yang dibangun di atas kejujuran. Dan tentang kemitraan pribadi, saya sedang beristirahat. Aku tertawa kecil, memecah keangkuhan yang menyelimuti ruanganku. Saya baru saja melalui sebuah proyek restrukturisasi besar-besaran, Tuan Hasan. Dan setelah membereskan keuangan dan manajemen, saya memutuskan untuk membereskan urusan hati juga. Dan percayalah, urusan hati lebih rumit daripada mengakuisisi konsesi lahan. Saya tidak ingin lagi berinvestasi pada hal yang bisa mengkhianati saya di tengah jalan. Tuan Hasan terdiam, wajahnya sedikit berubah. Dia mengerti maksudku. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban sandiwara cinta lagi, terutama dari pria yang tertarik pada kekuasaanku. Aku melanjutkan, bisnis Handalan Group dibangun di atas prinsip kualitas, bukan kuantitas. Kualitas relasi jauh lebih penting daripada kuantitas harta. Aku menolak tawaran bisnisnya karena dia meminta jalur khusus dalam perizinan. Sebuah kode kecil yang menandakan niat kotor yang sama dengan Bima. Aku tidak mau menukar integritasku dengan keuntungan jangka pendek. Setelah pengalaman itu, aku tahu bahwa kemiskinan hati jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan harta. Bima telah mengambil semua hartanya, tetapi ia tetap miskin hati, dan itulah yang menghancurkannya. Aku menutup pintu hatiku rapat-rapat, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak lagi mencari seorang raja. Aku sudah menjadi ratu yang menguasai mahkotanya sendiri, dan aku tidak butuh siapapun untuk melengkapiku. Aku menemukan kepuasan dalam melihat proyek-proyek amal yang kudukung berkembang, melihat anak-anak petani sawit kini bisa bersekolah berkat dana yang dulu digelapkan Bima. Itu adalah kekayaan sejati. Aku tidak lagi takut sendirian. Aku telah menemukan bahwa kesendirian di puncak menara jauh lebih damai dan bermartabat daripada ditemani kebohongan dan keserakahan di ruang makan mewah. Aku menjaga ketenangan ini, karena inilah harga termahal dari kebebasanku. Bertahun-tahun berlalu sejak aku mengunci pintu masa lalu, dan Handalan Group telah menjadi konglomerasi yang tidak hanya besar, tetapi juga bersih dan dihormati. Prinsip-prinsipku yang kaku, yang dulu dianggap aneh oleh para pesaing, kini menjadi standar baru di industri. Aku tidak pernah menoleh ke belakang, tetapi terkadang, kabar burung tentang Bima dan Nyonya Maya sesekali mampir melalui jalur tidak terduga. Mereka tidak pernah kembali ke kampung halaman yang sebenarnya. Mereka terlalu malu. Mereka terus berkutat di pinggiran kota industri, berpindah dari bedeng kontrakan satu ke bedeng yang lain. Uang yang kuberikan sudah lama habis, dibakar oleh gaya hidup sesaat dan kegagalan bisnis yang berulang. Mereka terlalu sombong untuk menerima pekerjaan rendahan secara konsisten, dan terlalu malas untuk membangun dari nol. Kabar terakhir yang kudengar, Bima akhirnya menjadi calo pekerjaan kasar di pabrik pengolahan sawit, memanfaatkan sisa-sisa koneksinya yang hampir tak bernilai. Nyonya Maya, dia masih mengais dan mengeluh, kini menjadi sosok tua yang pahit dan tak terurus, jauh dari citra Ratu Arisan yang dulu ia banggakan. Mereka masih saling menyalahkan, terjebak dalam lingkaran kebencian yang tidak berkesudahan. Aku tidak lagi merasa perlu untuk melacak mereka, tetapi alam semesta seolah memastikan aku tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Suatu pagi, mobilku melaju melewati area pelabuhan baru yang baru saja kuakuisisi. Aku sedang dalam perjalanan untuk meninjau fasilitas logistik yang kini sepenuhnya dikuasai Handalan Group. Jalanan itu padat dengan buruh dan kendaraan tua yang mengangkut barang. Mobilku berhenti sejenak di dekat sebuah warung kopi yang sangat kumuh. Warung itu menjual mie instan dan kopi seduh murah untuk para kuli. Aku melihat pemandangan itu, hanya sekelebat,
tetapi cukup untuk mengukir kebenaran terakhir. Di sana, duduk di bangku panjang yang kotor, adalah seorang pria dengan kaos singlet lusuh, wajahnya kusam dan dipenuhi debu. Dia sedang makan mie instan dengan lahap, menunduk, menghindari kontak mata. Ia tampak kurus dan renta. Itu Bima. Di sudut yang sama, seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan berteriak pada pemilik warung, menuduh porsinya kurang dan meminta tambahan. Nada suaranya penuh hak, meskipun ia kini tak punya apa-apa. Itu Nyonya Maya. Aku melihat Bima berusaha menenangkan ibunya, bukan karena cinta, tetapi karena ia takut diusir dari warung itu. Nyonya Maya menepis tangan Bima dan mulai memukul bahu Bima dengan kesal. Mereka bertengkar, lagi dan lagi, di tempat yang kumuh, di hadapan banyak orang yang mengabaikan mereka. Aku tidak membuka kaca mobil. Aku hanya menatap pantulan diriku di kaca gelap itu. Aku melihat seorang wanita berhijab elegan, tenang, dan berwibawa. Wanita yang telah menemukan kekuatan sejatinya, bukan dalam harta warisan, melainkan dalam kejujuran yang ia pertahankan. Keadilan bukanlah saat Bima dan Nyonya Maya masuk penjara. Keadilan adalah saat mereka dipaksa hidup dengan karakter asli mereka. Mereka tidak dihukum oleh hukum manusia, tetapi oleh takdir yang mereka ciptakan sendiri melalui keserakahan dan kesombongan. Aku mengambil napas panjang. Tidak ada lagi rasa pahit. Hanya ada rasa syukur. Syukur karena aku berani mengakhiri sandiwara itu. Aku memberi isyarat kepada sopirku. Jalan, Pak. Mobilku bergerak perlahan, meninggalkan warung kumuh itu dan dua sosok yang terjebak dalam siklus kehancuran mereka sendiri. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Pikiranku kini terfokus pada rencana ekspansi ke negara tetangga, pada proyek-proyek yang akan membawa kemakmuran bagi ribuan orang. Aku menutup mata, menikmati kedamaian di dalam mobil mewahku. Aku telah menukar belenggu pernikahan palsu dengan mahkota kebebasan sejati. Dan di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, ketenangan batin adalah kekayaan yang tak ternilai harganya.